Leri Tarore. Selamat malam, Abraham Liando atau biasa dikenal dengan Ite. Ya, Leri. Malam ini orang mau bahas soal kuliner. Yaps. Yo, nah soalnya kan, kita lihat-lihat kan karena di Instagram food vlogger. Food vlogger Ya. baru-barusan. Oh, baru berusaha. Kenapa Anda tertarik di dunia kuliner? Jadi ada, kalau kuliner kan ada yang sama dengan masak, terus ada yang wisata kuliner begitu. Kalau kita lebih cenderung ke wisata kuliner gitu, tapi lebih cenderung ke street food, makanan setidaknya makanan yang boleh dapat dijangkau begitu dah, dari street food biasanya. Oh ya, jadi street food ini termasuk kayak junk food juga nggak? Street food itu beda dengan junk food begitu. Jadi kalau street food kan biasa, tapi junk food sekarang kan merambat ke street food. Iya. Gitu. Apalagi orang Manado sekarang suka nongkrong begitu. Nah, Jadi kok street food seperti apa maksudnya ini contoh? oh, jadi kalau street food ini sama dengan begini, kayak ketoprak begitu, sate ayam. Oh, ya. Jadi Yang bukan makanan-makanan yang dijual di jalan begitu, yang kayak pinggir jalan begitu. ya, Pedagang kaki lima begitu. ya bisa begitu, tapi kualitasnya juga tidak, kualitasnya masih kualitas bagus begitu, terus bersih gitu. Jadi nggak asal-asal pilih dong. Iya. Gitu, nggak asal semua street food. Iya, betul. Nah, kalau soal kayak kafe-kafe begitu masuk street food nggak itu? Kalau kafe-kafe juga, kalau street food kok biasanya itu di jalan kan, biasa kalau orang lihat di orang dengan gerobak atau orang dengan apa gitu dong. Kalau kafe-kafe sih kayaknya kalau street food gimana ya? Dikategorikan juga tidak masuk di street food mungkin ya. Mungkin begitu. Oh iya. Kalau kafe-kafe begitu. Nah, kenapa Anda tertarik di membuat konten-konten kuliner, wisata kuliner begitu? Pertanyaannya menarik ya, Ten. Kenapa kita ambil atau kita buat konten-konten tentang kuliner gitu? Karena pada dasarnya satu, kita itu suka makan. Terus yang kedua, kita suka mau kuliner kan sekarang di Manado beragam. Sebanyak beragam begitu. Kalau dulu mungkin orang cuma tahu mungkin paling top tinutuan, nasi kuning, gitu. Tapi sekarang kuliner di Manado bermacam-macam. Sampai ada kuliner jajanan misalkan jajanan Jepang begitu. Terus banyak sih yang sekarang anak-anak Manado sekarang yang bikin. Terus kita mau dunia kuliner di Manado itu lebih dikenal banyak orang begitu. Jadi cenderung orang-orang sekarang belum, kalau orang Manado kan biasanya kalau rame baru orang datang serbu begitu. Gitu. Tapi ada kayak hidden treasure begitu, kayak harta karun yang tersembunyi begitu, tanpa makan yang sebenarnya enak tapi belum diketahui oleh banyak orang. Ya. Jadi kayak di lorong-lorong mana ini, ternyata enak sih ini, tapi belum diketahui banyak orang. Iya, begitu. Apakah Ngana baking khusus memang kuliner Manado, atau Ngana juga kayak terbuka untuk kuliner meskipun ada di Manado ya, tapi kuliner yang dari luar Manado, bukan khas Manado. Iya, kita juga salah satu penggemar kuliner Jawa gitu, misalkan gado-gado, atau ketoprak, atau tahu telur, ketupat sayur begitu dong. Lontong sayur. Lontong sayur, ketupat sayur. Iya. Sejauh ini Ngana coba banyak jenis kuliner begitu. Coba banyak jenis kuliner. Varian kuliner. Tapi kalau Korea belum sih. Gitu. Karena susah kalau di sini. Kalau Korea di sini
kayaknya masih susah. Kalau Jepang kayak sushi kan di sini banyak. Iya, iya, betul, betul. Ramen. Ramen, ya. Menurut Yana pribadi itu, keunggulan apa yang terdapat di kuliner Indonesia dibandingkan kuliner negara lain? Keunggulan Nah, kuliner di Indonesia. Nah, yang pertama itu Indonesia kan dari dulu kalau orang belajar sejarah, bangsa luar menjajah Indonesia karena apa? Karena rempah-rempah rempah. yang dimiliki Ya, Indonesia. rempah-rempah. Indonesia itu kaya sekali akan rempah. Jadi makanan Indonesia kaya rempah. Jadi selain enak, tapi juga berguna di for kesehatan. Ya, Begitu. Jadi misalkan ada jahe, ada ketumbar, ada kunyit, begitu dah. Jadi selain enak menambah DP rasa makanan enak, tapi DP nilai tambahan lainnya itu ada kayak obat begitu, ya, obat-obat yang sebenarnya orang nggak tahu, tapi obat-obat alami yang ada di setiap bumbu-bumbu makanan. Makanya ya, Indonesia itu kaya rempah begitu. Jadi misalkan makanan-makanan yang daerah-daerah Indonesia yang terkenal DP rempah apa ciri khas. rempah itu ciri khas itu kalau orang tahu itu biasa restoran Padang. Ya, rendang. Rendang, betul. Itu kuat orang pe. Gitu. Jawa juga ada. Jadi masing-masing. Jadi karena ini Indonesia ini negara kepulauan, jadi masing-masing itu dengan kekayaan rempah di setiap daerah yang beragam, bikin DP kuliner itu justru lebih banyak ragam begitu Ya, dari negara luar. ya. Gitu. Jadi rempah-rempah di tiap daerah pun beda-beda khasnya. Betul, Ten. Betul, betul. Rupa kayak Manado, contoh woku atau apa kan, Manado kan ada DP nama lemong ikang. Nah, yang itu yang nyanda ada di kayak di Jakarta, di Jawa atau di mana. Makanya Ya. rupa Nutrisari kan sih keluar jeruk Manado. Padahal kotek lemong ikang. Jadi Oh iya, ada? Ada. Nutrisari rasa jeruk Manado. Ternyata kotek lemong ikang. Nah, itu maksudnya salah satu bumbu-bumbu yang ada di daerah masing-masing, Dang. Jadi Indonesia sebenarnya kaya akan cita rasa, Dang. Nah, menurut Ngana, ini juga maksudnya salah satu alasan mungkin para turis juga menyukai kuliner-kuliner Indonesia, Kang? Iya, salah satu daya tarik lah, Ya, gitu. daya tarik. Untuk turis dari luar datang ke Indonesia, khususnya datang ke Manado, itu cari kuliner begitu. Sebenarnya sama juga sih, orang juga kalau misalkan berwisata ke luar negeri atau keluar daerah, beragam. Ada yang mungkin cari traveling, lihat pantai atau danau atau gunung, gitu. Tapi kita lebih cenderung ke kuliner, gitu. Kayak ke orang ke Manado cari apa? Oh, tinutuan. Nah, ini ya, betul. Salah satu makanan di Manado yang dikenal orang Indonesia ataupun dunia mungkin adalah makanan ekstrimnya. Nah, iya. Apakah Itu sampai pernah mencoba makanan-makanan ekstrim tersebut? Sudah. Kita pernah mencoba itu makan makanan ekstrim gitu. Yang biasa dijual di pasar. Pendapat Ngana? DP rasa atau atau dari segi apa ya? Dari segi pandangan orang luar terhadap makanan ekstrim ini, Dang, yang tidak biasa. Okay. Menurut Ngana bagaimana? Oke, jadi Manado memang terkenal bahkan sampai kita lihat di salah satu akun Instagram luar negeri ada foto di salah satu pasar ekstrim yang ada di Minahasa begitu. Terus kalau kita lihat tidak semua orang cocok begitu. Tidak semua orang cocok-cocokan dengan orang budaya makanan ekstrim budaya gitu, khususnya di makanan karena kita bahas sekarang makanan begitu. Karena beberapa orang luar, khususnya orang luar negeri, orang kan tahu bagaimana orang kepedulian, kecintaan terhadap satwa. Ya, betul. Jadi waktu orang lihat itu yang di salah satu pasar ekstrim itu, terus dijualnya itu ada kucing, ular, ada anjing, gitu dong. Memang dorang respons itu ia langsung greget bagaimana begitu. Ya. Tapi kalau menurut kita pribadi kan, ini juga maksudnya di Indonesia juga kan kayak
nggak cuma di luar negeri lah, maksudnya orang-orang Indonesia lain juga kan melihat kayak, oh anjing kan hewan peliharaan, kucing kan hewan peliharaan, bukan makanan dang. Nah bagi kita pribadi, kalau kita pribadi dang, kita melihat dari segi, kalau ngana masih jam makan ikan, kalau ngana masih jam makan sapi, ngana masih jam makan daging istilahnya, bukan vegetarian, kita rasa itu ndak cocok ngoni mengkritik orang yang makan makanan ekstrim tersebut. Kenapa? Karena bagi sebagian orang juga ayam bisa jadi hewan peliharaan, ikan bisa jadi hewan kesayangan, toh maksudnya. Ya. Jadi untuk argumen seperti itu dari segi hewan peliharaan, hewan kesayangan, kasihan, bagi kita pribadi dang itu bisa dipentalkan juga dengan kalau ngoni masih makan daging, ngoni tidak bisa untuk bilang jangan makan itu dang, jangan makan anjing, jangan makan kucing. Nah, kecuali kalau memang orang vegetarian, itu mungkin argumen yang bisa diterima dang. Iya sih, cocok-cocokan dengan juga beda budaya kan. Ya. Jadi beda budaya, terus contohnya jokesnya begini. Kan bagaimana kalau biasa orang Manado di pesta-pesta kawin, babi putar di atas meja itu hal yang lumrah. Ya. Dan dapaliadang meskipun ada lengkap dari kepala sampai ekor, itu hal yang lumrah. Bagaimana kalau orang taruh itu anjing putar, atau lebih ekstrim lagi bagaimana kalau orang taruh patola di atas meja tapi sudah dimasak lengkap dengan kepala. Ya, itu le. Jadi ini Pak sebenarnya rupa kayak rasa pribadi masing-masing orang kan, orang juga nggak bisa menyenangkan semua orang dengan apa yang orang pilih. Masing-masing juga orang punya pilihan, masing-masing punya selera lah ya, gitu. Untuk makanan. Punya selera. Tiap daerah juga punya selera begitu, selera masing-masing. Soalnya ada juga beberapa daerah juga mungkin yang hobi makanan kuliner serangga. Toh? Ya, ada. Di negara di Asia Tenggara itu ada begitu. Kalau orang lihat, misalkan kita sih belum pergi nih, tapi kita lihat di YouTube itu biasa serangga, kalajengking, baru punya begitu, bahkan lebih ekstrim dari orang sebenarnya. Gitu. Kalajengking yang memang betul-betul ada DP bisa kan? Tapi orang bikin satu kalajengking, gitu. Bagi orang rupa jijik, tapi bagi orang biasa. Ini sama dengan pandangan orang bagi orang mungkin makan anjing atau makan kucing itu jijik, bagi orang biasa dan rupa begitu. Kalau dari segi rasa dan pengelolaan makanan di Manado itu untuk makanan-makanan seperti itu, menurut Ngana bagaimana? Nah, jadi untuk makanan-makanan ekstrim sekedar informasi, kalau dulu kita setinggalkan makanan ekstrim begitu. Sama. Kita sotobat kayak makan makanan ekstrim begitu dang. Mungkin kalau makanan ekstrim itu apa sih? Tapi masih lumrah ya, babi hutan begitu. Iya. Nah, terus kalau kita pernah rasa ular patola juga. Iya. Paling ekstrim Ngana apa sih kalau Ngana pribadi makanan paling ekstrim yang Ngana makan apa? Menurut Ngana ekstrim sih. Menurut kita yang paling ekstrim yang kita makan sih ular. Begitu. Kalau misalkan rusa enggak pernah kita rasa gitu. Bahkan ada orang yang makan kuda. Oh, kita pernah makan sate kuda. Aduh, rasanya aneh. Tapi ya itu kan suka coba-coba doang sih, bukan doyan dang, tapi coba-coba doang. Sate kobra tuh hari pernah. Mari itu bukan di Manado, di Jakarta lalu. Jakarta, ya di sana banyak. Jadi begini, untuk mengolah itu makanan-makanan ekstrim nih boleh salah bumbu. Bersyukurlah orang yang ada di Manado yang DP bumbu itu banyak begitu, lengkap. Terus kalau salah olah, yang ada itu bisa hamis, merasa hamis atau anyar begitu dang. Malah nyanda enak dang. Ya nyanda enak, tapi biasanya kalau diolah itu memang kayak benar bilang orang gunung yang olah, gitu. Bilang orang gunung yang memasak itu pasti sedap. Ya. Gitu. Kan ada istilah begini tuh. Ada istilah juga begini.
beda tangan, beda rasa. Iya, iya, iya. Iya, jadi kalau misalkan tanta ini yang mau masak, dia suka kasih tahu semua DP resep, begitu. Jadi DP bahan bumbu ini. Cara membuat Dia begini kasih semua selengkap dong. betul, so lengkap dia kasih. Mar, di tanta B ini, Satu-satu, dia beki, nyendak DP rasa beda, beda begitu. ya. Meskipun Padahal sama DP bumbu dan cara membuat. sama. Oke. Tapi itu loh baru bilang beda tangan, beda rasa. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kalau soal makanan junk food, menurut Ngana bagaimana? Makanan junk food Hmm. buat kita sih oke-oke aja begitu dong. Hmm. Oke-oke aja begitu. Itu oke-oke aja begitu. Tapi nggak boleh sering. Ya, 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 Gitu. ya. Dari sisi kesehatan, dari pengolahan, dari bagaimana DP bahan pokok, misalkan contoh ya, Iya, iya. contoh ayam begitu. Ya. Kalau dulu ayam kan berapa bulan baru panen kan, baru boleh panen tuh, baru boleh potong tuh. Kalau sekarang kan untuk mempercepat perkembangan ayam kan Pakai bisa obat. ada metode-metode dan yang mempercepat begitu dan akhirnya berpengaruh ke hormon manusia. Anak-anak sekarang kalau orang lihat pertumbuhan lebih tinggi, lebih cepat gitu. Jadi ada pengaruhnya juga dari makanan, dari bahan utama makanan itu. Bagaimana orang perlakuannya ya di bahan, contoh perlakuan di ayam, perlakuan di sapi begitu. Bagaimana sih orang pakan ternak gitu. Iya. Itu mempengaruhi cita rasa juga, Kang? Mempengaruhi cita rasa dan mempengaruhi juga bagaimana orang yang sering mengkonsumsi itu. Contohnya khususnya di fast food toh. Karena di fast food kan kebanyakan orang olahan itu dari daging ayam dan daging sapi, begitu. Kalau daging kambing kan sedikit, begitu. Mungkin apa ya, makan makanan lain, begitu, sate kambing. Tapi kalau fast food kan biasa ayam, sapi, begitu. Jangan terlalu sering lah makan fast food, begitu. Kalau seminggu sekali, it's okay, begitu. Seminggu 2 kali, it's okay. Tapi kalau hampir tiap hari sih enggak sehat sih. Nah, tapi menurut Ngana kenapa dong masyarakat, kalau orang lihat dong pada umumnya, banyak menyukai junk food? Kira-kira kenapa? Ya, karena itu, fast food. Cepat. Fast food. Orang pengen cepat. Saji. Kalau mau dibandingkan dengan orang, kayak restoran-restoran lain kan lama mau menunggu, begitu, toh. Iya, itu kan orang cepat saji, toh. Orang sekarang pergerakan sekarang so cepat. Teknologi secepat. Pokoknya apa-apapun dituntut serba cepat. Bahkan internet sekarang yang orang pakai, kalau lalot, sudah. Mulai beberapa orang ngomel-ngomel. Internet lalot lah. Bayar sekian lah, tapi lalot. Gitu. Sekarang zaman dituntut serba cepat. Berpengaruh juga di bagaimana makanan itu. Begitu, penyajian makanan. Begitu. Jadi cepat. Orang kan sometimes datang, kalau orang datang, biasa ndak nongkrong, cuma makan siang, apalagi kalau di Manado sih belum terlalu bagaimana sih, Tem. Tapi itu berasa sekali di Jakarta. Atau di daerah-daerah orang kantoran, betul. Kota-kota yang memang padat, begitu. Yang mana dorang waktu itu sangat berharga sekali for dorang. Jadi, dorang cuma makan sebentar, terus langsung kerja lagi, begitu. Jadi, fast food, begitu sih. Makanya, fast food itu paling laku, begitu. Nah, kalau Ngana sendiri lebih prefer ke makanan-makanan street food, Kang? Kita lebih prefer street food, tapi nyandak bilang kita anti fast food, enggak. Kita juga masih mengkonsumsi fast food, tapi waktunya itu, interval waktu biasa seminggu sekali, begitu. Atau kalau memang suka mau makan itu ayam goreng yang terkenal itu, ya paling 2 minggu sekali, begitu. Paling banyak Ngana makanan rumahan? Kita lebih suka itu sih sebenarnya, makanan rumahan. Berasa kalau meskipun orang ada di kantor, berasa ada di rumah, begitu. Ya. Kayak woku belanga atau saus. Itu dia. Itu jago. Biasanya siapa saja maksudnya kalangan-kalangan orang yang suka junk food, suka tadi street food, ataupun kalangan-kalangan orang yang suka extreme food. Menurut Ngana ada ciri-cirinya atau general biasanya? Oke, jadi kalau orang mau lihat, sebenarnya tanpa data pun, kalau orang datang langsung ke tempat-tempat makan itu, orang bisa tahu. Gitu, bisa tahu penyuka fast food itu
siapa, kalangan apa, yang penyuka makanan ekstrim itu kalangan orang apa begitu. Tapi kebanyakan sih kalau fast food dan ekstrim paling kalangan anak-anak muda. Anak muda. Gitu. Karena kalau di range umur 40-an tahun itu orang-orang pada ada food vlogger yang umur begitu yang masih makan makanan begitu, terus makan kan ekstrim ada, tapi Darah tinggi. orang sekurangi. Darah tinggi, asam darah urat, tinggi, kolesterol. semua begitu. Kemarin kalau anak muda kan biar makan junk food terus tidur pagi lah nggak masalah. Sebagai food vlogger dang. Nah, selama mereview makan, sudah mereview makanan tuh ini? Jadi sekarang kita review, tapi kita bikin review jujur, Ten. Ya. Begitu. Kita nggak mau misalkan contoh karena endorse, terus dibayar lumayan, terus kita harus bohongin publik. Iya. Begitu. Wah, ini bohongin enak kita banget, guys. Iya, begitu. Karena kebanyakan kan, wah ini enak banget guys. Serta tanya, iya so enak. Nggak sih, biasa juga. Iya. Nantinya juga akan pengaruh juga sih begitu dong. Oh, ternyata orang cuma lebih pentingkan endorse daripada kejujuran rasa itu dong, rasa makanan itu. Gitu nah, sih. kalau misalnya ndak enak? Kalau ndak enak, kita akan bilang ini kurang enak. Jadi maksudnya mengalimatkan supaya jangan juga maksudnya terlalu menyakiti hati si pembuat makanan kan? Iya, begitu. Jadi bebannya itu kalau review makanan justru di endorse. Bebannya ketimbang orang kita pergi di restoran beli terus kita rasa review. Enggak. Iya. Kalau endorse kan kayak tak so bayar kok nggak bilang enggak enak. Iya, gitu. Kita viewers juga kita mau bikin ada kepercayaan karena kan harga satu kepercayaan itu sangat mahal. Iya. Saling mempercaya itu sekarang itu di harga mahal. Nah, dan kepercayaan dapat dibeli. Kalau yang terkenal di Indonesia yang jadi review-review begitu siapa? Yang biasa-biasa Pak Bondan. Kalau Bondan. Iya, Pak Bondan. Iya, Pak Bondan. Almarhum. Ya, almarhum Pak Bondan itu. Pak Bondan. Tapi katanya beberapa orang kan dia ada kode-kode khusus. Enak, oke, mantap. Itu ada maknyus. Jadi ada yang super enak maksudnya, ada yang rasanya biasa aja, tapi dia aja pakai kode-kode katanya beberapa orang sih. Pak Bondan juga itu kita apa yang mau bilang panutan begitu. Dari pertama kita lihat jadi food vloggers itu harus menampilkan bukan cuma jadi kayak orang makan itu orang kayak berbagi itu rasa dengan viewers, orang-orang begitu. Jadi orang-orang akan lapar toh, akan rasa tertarik dengan itu makanan itu gitu. Jadi ada ciri khas kalau Pak Bondan kan maknyus pemirsa, gitu kan. Kalau next Carlos makan cuy, gitu. Gitu. Dan ada beberapa YouTuber. Kongkongan ada apa dong DP tagline? Tagline ya, oke. Jadi kita juga pikir tahu begitu. Masing-masing YouTubers harus ada DP tagline atau ciri khas masing-masing gitu dah. Kalau kita sih kita panggilan ke kita viewers itu foodies. Foodies itu kayak penyuka makanan, pecinta kuliner begitu sih. Nah, mungkin kan kita mau tiru yo mamen ketemu lagi dengan saya. Nah, apakah Anda berkecimpung untuk saat ini masih di Instagram atau sudah di YouTube? Untuk sekarang kita masih main Instagram gitu. Tapi semua masih dikerjakan sendiri, Pak. Oh ya, bukan tim, Bang. Sama sih kita YouTuber ini masih dikerjakan sendiri. Jadi sama sih orang dua. Mandiri dah. Jadi pegang rekaman sendiri, baca cerita di muka kamera sendiri. Iya, betul. Edit sendiri.
edit sendiri. Aduh. Nah, Begitu sih. nah kalau melihat kuliner khususnya di Manado ini, Dang, nah, apakah ini Ya, juga masuk ngana bisa menjadi salah satu objek wisata untuk para turis? pasti. Mhm. Itu pasti. Begitu. Itu pasti. Karena kalau orang lihat, apalagi barusan toh, banyak dari Cina, Mhm, turis-turis mhm. Cina Iya, masuk di betul. Manado, Iya. gitu, dari pariwisata. Terjadi peningkatan selama beberapa tahun terakhir, setelah dibuka penerbangan langsung dari China ke Manado. Iya, heeh. Gitu. Bagus sih dijadikan memang kayak apa yang mau bilang daya tarik gitu dan daya tarik selain pariwisatanya, Iya, iya, tapi iya. dari kuliner juga begitu. Kalau Manado terkenal karena orangnya suka makan kok. Iya, Gitu. Jadi suka makan. tiap 10 meter ada rumah makan, tiap 10 meter ada rumah makan. Gitu. Bisnis Dan orang kuliner kan di Manado menjanjikan. bisnis kuliner Manado menjanjikan Asal begitu. enak. Kalau nggak enak sepi pasti itu. Deng banyak Ya, banyak. Orang Manado suka makan, makanya mesti banyak porsi. gitu. Deng Nah, murah. kalau kalau apa kayak rage itu rage. Nah, Hmm. itu kan juga kayak jadi salah satu ciri khas Kawangkoan, toh? Karena ada DP patok Ya, itu. Ah. pertama dari Nah, yang kita apakah tahu dia yang dari pertama kawan-kawan. mencetuskan? Menurut Ngana, setahu Ngana itu toh yang pertama kali mencetuskan. Setahu kita sih waktu kita kecil begitu dah. Waktu kita kecil yang kita cuma tahu rage itu yang rage yang di Kawangkoan begitu, yang ada DP Tugu Rage itu toh. Iya, heeh. Iya. Kemungkinan kemungkinan asalnya memang dari situ, Kang. Bisa jadi. Mungkin dari situ sih. Kalau Iya. dulu bahkan DP lidi besar-besar, yang Iya, DP daging lebih besar dari ini sih iya, begitu iya, iya. dulu. Sekarang kan Gitu. so disesuaikan dengan keadaan sekarang. Iya, tapi sekarang harus sesuaikan begitu dah. Eh, Nah, kalau khususnya di Manado, tiap daerah pun punya kekhasan masing-masing kok makanannya untuk kuliner. Kayak bebek bebek RW Langoan ke apa itu? Ya, Heeh. bebek bumbu Ya, Langoan bumbu Langoan. gitu. Bebek bebek bumbu RW. Bumbu RW, heeh. Untuk kuliner sendiri, Dang, ada salah satu event di Manado yang DP nama pengucapan. Ah, Hah. itu dia yang ada di tahun. Nah, itu yang ada karena ini event pandemi, event. Karena ini pandemi ini, Dang. Gara-gara ini pandemi. Nah, kalau dari pendapatnya Ana bagaimana? Maksudnya? Itu sebenarnya bisa jadi daya tarik nomor satu dari sektor pariwisata. Hmm, hmm, hmm. Kayak buku-buku ikut tuh, misalkan pengucapan pertama Minsel, Ya, terus apa? Minut, Minut, Mitra, diganti-gantian Mitra, begitu, Dang. Mindu, ya baku-baku ganti. Jadi sebenarnya itu salah satu potensi kalau pemerintah bisa lihat itu jadi potensi sebenarnya, potensi unggulan begitu. Jadi dan juga banyak sih yang kita lihat wisatawan-wisatawan yang datang begitu. Terus ditawarkan makan gratis Ya, begitu. kuliner yang terkenal pada saat pengucapan adalah dodol dan nasi jaha. Ya, Nah, itu dodol dengan nasi jahat. pasti itu ada di setiap pengucapan. Pasti, itu pasti. Kita suka dodol yang dari Minut. Hmm, hmm, hmm. Nah, karena yang kita makan dodol Minut, DP ukuran cuma begini, Ten. Oh, kecil. Apa lihat? Cuma Nah, begini. iya, iya. Cuma kecil gitu. Cuma kira-kira ya dari ujung ini sampai ujung sini sih. Gitu. Satu kali makan Terus, boleh habis. satu kali makan habis, nggak disimpan di kulkas, Iya. atau dong gulung ulang tuh, akan biasa Iya. gulung ulang. Gitu, simpang di kulkas, jadi batu, sudah keras. DP Kuning kan begini, menurut kita nih, di situ uniknya, kita nih tahu, mungkin di daerah lain itu ada, Hmm. tapi yang kita rasa itu, dia ada DP lebe di kenari. Hmm, hmm, hmm. Gitu, kacang kenari, begitu. Itu yang bikin lebih enak. Ya. Dan Masing-masing sih, beda ya, tangan, beda rasa. dan
untuk dodol di Sulawesi Utara sendiri mungkin juga beda rasa bentuknya pun beda dengan dodol di daerah provinsi Garut. lain kayak dodol Garut, toh Oh, beda. 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 Menurut Ngana dang, maksudnya untuk anak-anak muda sekarang untuk membangun usaha kuliner itu menjanjikan atau enggak? Yang kita tahu juga, kita Bro Iten juga ini berkecimpung juga di situ. Gitu. Dia juga sebenarnya salah satu pengusaha kuliner juga, gitu. Pengusaha kuliner juga, dan kita belum sempat terasa, tapi kita dengar dari teman-teman, beberapa teman-teman itu enak, begitu. Dan Nanti memang, coba. oh pasti, pasti. Nah, yang kita lihat sekarang, anak-anak muda, khususnya yang ada di kota Manado, karena orang sekarang bahas tentang Manado, toh. Iya. Orang tinggal di Manado, itu anak-anak muda sekarang sangat kreatif, begitu. Jadi, kalau dulu mau buka usaha, itu butuh modal banyak. Contoh, mau buka usaha, misalkan dulu kan, kita misalkan bilang Pak orang tua, Pak, Mak, kita mau buka usaha mau buka usaha rumah makan. Hah? Buka usaha rumah makan? Berapa modal begitu? Ya paling ya 50 juta, gitu dah. Orang tua baru mau dengar, Sosiok. sosok terapi dulu. Mas sekarang kan dengan modal yang tidak banyak begitu, bahkan modal 250.000 pun usaha rumahan boleh jalan, usaha kuliner ya. Karena ada Grab dan Gojek yang juga membantu. Iya, karena ada ojek online yang membantu pengantaran. Begitu. Kita dulu pernah berkecimpung di usaha kuliner. Gitu. Itu kita antar langsung. Makanan apa itu? Waktu itu makan makanan siang sih, makanan rumahan. Oh, makanan rumahan. Nasi campur. Begitu. Kita antar ke bank sendiri. Oh, iya. Dengan celana pendek, dengan selop suntung, kita masuk. Gitu, panas-panas kena hujan. Tapal isi di motor, jatuh di motor. Dengan modal kecil, 250.000, bahkan modal 100.000, Jo. 50.000 boleh sih sebenarnya. Iya. Gitu. Yang penting kemauan sih. Begitu. Tentang skill, sekarang kan orang boleh belajar banyak di YouTube. Iya. Kalau dulu kan orang tanya orang tua, bukan cuma tanya orang tua, tanya pak tetangga, tanya pak tante ini. Cuma ada tanya pak tante ini kok. Yeah. Dia jago kalau mau masak woku belanga, atau tanya pak om ini, dia jago kalau mau masak ayam isi di bulu begitu. Mas sekarang dengan modal minim pun usaha ini menjanjikan sebenarnya. Yang penting orang tekun, yang pasti sih berdoa juga kan tuh ya. Percaya pada Tuhan dan begitu. Itu penting. Gitu. Itu penting. Deng torang sebagai anak muda torang kan juga suka berkreasi toh. Jadi betul. Apalagi kayak makanan begini, kalau torang mau berkecimpung, siapa tahu divariasikan dengan ini enak. Makanya muncul kuliner yang unik-unik toh. Iya, begitu. Jadi anak muda sekarang tingkat pemikiran itu kreatifnya tinggi. Begitu. Jadi orang mampu menggabungkan misalkan 3 rasa yang misalkan contoh nih, kalau dulu orang cuma tahu minum Coca-Cola. Iya. Minuman soda begitu. Tapi sekarang kan bisa dicampur dengan es krim. Jadi kayak flow toh. Gitu dah. Coca-Cola campur ekstrim. Coca-Cola campur ice cream. Begitu terus anak-anak muda sekarang pemikirannya kita rasa kreatif gitu. Apalagi dengan adanya YouTube, anak muda sekarang lebih kreatif sih. Dan lebih menjanjikan sebenarnya. Banyak ide-ide yang iya. Yang penting kemauan, Jono, begitu. Iya. Kayak ada satu tagline, mulai aja dulu tuh. Iya. Gitu. Sama dengan kalau kita lihat ini kan, kalau misalkan Bro Iten ini berkecimpung di YouTube, kalau nggak mau mulai, nggak mau jalan. Kalau cuma sampai di rencana-rencana terus, kapan DP realisasi. Iya, betul. Orang lihat juga, orang teman-teman juga kan sudah mulai menggunakan media sosial ini toh untuk usaha kecil-kecilan,
entah Betul, Ten. Betul. makanan-makanan kecil, buah, cookies atau apa. Jadi Sebenarnya maksudnya, kita bantu juga begitu. Jadi beberapa teman kita bantu untuk endorse. ya, Beberapa kita bantu untuk endorse dan tidak dipungut biaya. ya. Jadi kita open. Tamang tuh, tamang. Gitu. Tamang tuh begitu dah. Karena orang perasa Tamang kental sekali gitu tuh orang Manado. Bantu Tamang. Bantu akan dang. Ya sudah. Mana dang? Kita bantu. Kalau dari Larry sendiri, Larry itu paling suka makanan apa? Ikan atau apa? Makanan favorit itu ikan bakar gitu. Pokoknya everything yang di grill, yang dibakar. Gitu. Ikan, ayam, gitu. Tapi lebih cenderung sih ikan ya, ikan. Karena kenapa kita pilih ikan? Karena yang pasti kayak kandungan protein. Gitu. Protein. Terus sehat juga tuh. Ibu Susi Menteri, dulu bilang Menteri Susi bilang banyak makan ikan gitu. Karena belajar juga di orang Jepang, orang pandai-pandai karena orang sering makan ikan. Nah, dari Larry, kalau dari Larry lihat tim Nados ini, Dang. Nah, karena kan Larry suka ikan, Dang. Larry paling recommended. Ini bukan endorse, tapi maksudnya selera pribadi sendiri. Paling recommended itu tempat makan ikan di mana? Oke, jadi ini tidak ada endorse ya. Tidak ada endorse, tidak ada unsur endorse di sini. Tapi memang terus tidak kesukaan pribadi, Dan. Oke, jadi ikan kok itu ada ikan laut, ada ikan air tawar. Ya. Di Manado lagi booming tuna toh. Ya. Jadi yang kita rekomendasikan buat teman-teman, khususnya yang ingin wisata kuliner, terus atau hobi makan ikan bakar, ada beberapa sih yang restoran yang kita favoritkan begitu. DP yang enak, terus fresh, segar. Ada tuna house. Itu tuna house itu dari 2000 berapa ya? Selama sih. Ya, selama. Itu enak. Enak karena DP daging tuna itu lembut. Gitu. Cara bakar tunanya beda dengan yang lain juga. Itu tuna. Terus ada juga yang kita bikin video, tapi itu enak sih. Itu di Papa Tuna, pesan yang tuna geprek. Jadi Instagram Papa Tuna geprek itu. Jadi ini bukan endorse, tapi kita rasa itu enak. Tuna House DP Resto di Tuna House banyak sih, banyak cabang. Ada yang di Boulevard 2 gitu. Di kawasan. Di kawasan ada. Pertama sih dia di kawasan. Iya. Dan dia buka cabang di mana-mana, Kang. Kalau Papa Tuna di? Kalau Papa Tuna dia di Tikala. Sebelah mana itu? Dia bukan baku sebelah Pasi. Sejajar dengan Hollywood Cafe kalau nggak salah. Jadi kalau dari Sela Bakery, orang start dari Arapal 2 ke Jembatan Miangas. Jadi nantinya kan ada patung toh di tengah, patung atau apa itu, bundaran itu toh. Iya, bundaran. Nah, kalau orang mau ke arah Tikala. Ke kiri itu. Iya, ke kiri. Iya, ada Sela Bakery. Baru setelah ke kiri, di Sela Bakery itu, setelah ke kiri kan ada pertigaan tuh, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Iya. Dia ke kiri. Oh, ke kiri. Ke kiri kira-kira 30 meter, 40, ya, hampir 50 meter dari situ, sebelah kanan dia. Oh, ada Papa Tuna. Papa Tuna. Ya. Oke, terima kasih Larry untuk bincang-bincang kita tentang kuliner malam hari ini. Sama-sama, Bro Iten. Ya, nanti kapan-kapan orang bisa bahas topik-topik lainnya. Yang teman-teman juga mau follow bisa lihat Instagramnya Larry Golojo, di situ ada review-review makanan. Oke, thank you Bro Iten. Oke, thank you. Behind closed doors, I'm a fool for your love.